Siapa nih di antara anak Jakarta yang tidak afdol kalau belum sarapan di pagi hari? Kalau berbicara tentang sarapan, hal itu pasti menjadi salah satu kegiatan yang wajib ya anak Jakarta, khususnya bagi kita orang Indonesia. Ya, sarapan memang sangat penting untuk dilakukan, pasalnya banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan jika memulai hari dengan sarapan. Seperti memberi nutrisi yang dibutuhkan tubuh, melindungi tubuh dari serangan penyakit, meningkatkan kemampuan kerja otak, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Nah, anak Jakarta pasti tahu nih, menu sarapan yang paling banyak disukai oleh masyarakat Betawi. Ya, apalagi kalau bukan nasi uduk dan nasi ulam. Dua makanan asli Betawi ini memang menjadi incaran para pemburu kuliner di pagi hari. Sekilas kedua menu sarapan ini terlihat mirip ya anak Jakarta, namun dari segi rasa jelas sangat jauh berbeda. Kali ini tim Ed Jakarta akan membahas tuntas mengenai dua kuliner favorit masyarakat Betawi ini. Tanpa perlu berlama-lama dan membuat anak Jakarta semakin penasaran, let's check this out. Nasi uduk sudah hadir sejak abad ke-14 sampai abad ke-16 yang masuk melalui jalur perdagangan. Pada saat itu kondisi Indonesia masih dalam keadaan ekonomi yang sangat sulit, sehingga masyarakatnya hanya bisa makan dengan lauk apa adanya. Menu masakan nan nikmat satu ini merupakan hasil dari persilangan dua budaya, yakni Melayu dan Jawa. Masyarakat bangsa Melayu melakukan perpindahan dari Malaka ke Batavia, yang mana juga membawa masakan khasnya yaitu nasi lemak. Kemudian di Batavia, orang Melayu bertemu dengan orang Jawa yang mana sudah biasa menyantap nasi gurih. Ada beberapa pendapat mengenai arti dari nasi uduk. Ada yang menyebutkan bahwa kata uduk berasal dari bahasa Sunda yang artinya bercampur. Sedangkan pendapat lain mengatakan uduk memiliki makna susah, yang berarti nasi yang biasa dimakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Meski awalnya merupakan makanan untuk kalangan bawah, namun kini nasi uduk merupakan primadona yang dicari oleh hampir sebagian orang yang bermukim di Jakarta dan sekitarnya. Nasi uduk pun kini tak hanya dijajakan di pinggir jalan, banyak kedai atau restoran yang menjadikan nasi uduk sebagai menu andalan. Olahan beras ini dibuat dari nasi putih yang diaron dan dikukus dengan memakai santan dan dibumbui dengan berbagai jenis rempah. Ada kayu manis, pala, jahe, merica, cengkeh, daun salam, serta daun serai. Selain aneka rempah yang dicampurkan, nasi uduk juga dihidangkan dengan beberapa makanan pendamping seperti orek tempe, bihun goreng, mie goreng, telur, mentimun, taburan bawang goreng, dan yang tidak boleh ketinggalan adalah sambal kacang. Buat anak Jakarta yang gemar mengonsumsi nasi uduk baik untuk menu sarapan atau menu makan siang, tahu tidak komposisinya apa saja yang terkandung dalam seporsi nasi uduk? Dan dengan komposisi nasi uduk itu sendiri kira-kira bisa memenuhi kebutuhan gizi kita tidak ya? Komposisi dari nasi uduk bisa memenuhi kebutuhan energi seseorang untuk sarapan karena mengandung energi berkisar antara 350 sampai 500 kilokalori. Namun demikian, energi dari nasi uduk kontribusi terbesarnya berasal dari karbohidrat dan lemak sehingga belum ada sumber dari sayur dan buah. Seperti yang kita ketahui, bahan dasar utama pembuatan nasi uduk selain nasi yang merupakan sumber karbohidrat, terdapat pula santan yang kaya akan lemak. Ditambah pula dengan menu pendamping seperti telur atau tahu yang akan memberikan kita protein. Sehingga dengan kita mengkonsumsi nasi uduk seyogianya dengan porsi yang sesuai, anak Jakarta bisa bertahan kurang lebih 4 jam baru merasakan kembali lapar. Wah, ini sih bisa jadi pilihan untuk menu diet kita nih anak Jakarta. Terlepas dari komposisi yang terkandung dalam sepiring nasi uduk, saat ini nasi bersantan nan gurih ini sudah erat dengan tradisi budaya Betawi, yang mana menu makanan ini tidak hanya disuguhkan untuk menu makanan sehari-hari, namun juga menu sajian spesial di acara penting. Berikutnya nasi ulam nih anak Jakarta. Sama halnya dengan nasi uduk, nasi ulam ini terkenal dengan makanan khas dari Betawi. Nasi ulam dan nasi uduk sama-sama merupakan sajian nasi yang gurih. Bedanya nasi uduk dimasak dengan santan kelapa,
Sedangkan nasi ulam adalah nasi putih yang dibaur dengan taburan serundeng kelapa dan kacang tanah tumbuk. Secara umum, nasi ulam disajikan dengan dua cara, nasi ulam kering dan basah. Nasi ulam basah memakai guyuran kuah semur dan biasanya banyak ditemui di daerah perkotaan sebagai pengaruh kuliner Belanda. Sedangkan nasi ulam kering tidak diberi kuah semur, warna nasinya pun cenderung coklat, mirip dengan nasi biryani atau nasi kebuli khas Timur Tengah. Lauk pendampingnya pun beragam, mulai dari bihun goreng, telur, tempe, tahu, perkedel kentang, irisan kacang tanah, dan tentu saja yang tidak boleh ketinggalan kuah semur dan serundeng. Tumbukan kacang tanah yang disajikan pada nasi ulam membuat makanan khas Betawi yang satu ini memiliki rasa gurih yang berbeda dari nasi tradisional lainnya. Sedangkan kuah semur sedikit manis dari penggunaan kecap. Selain itu, sayuran seperti daun kemangi dan mentimun menambah segar cita rasa nasi yang kian langka ini. Awalnya, nasi ulam banyak dijajakan di kalangan peranakan Indonesia dan Tionghoa. Dahulunya pedagang nasi ulam mendorong gerobak dari Tangerang menuju Glodok. Meski nasi ulam merupakan hidangan khas Betawi, namun keberadaannya sulit untuk ditemui sekarang. Bisa dibilang kalah pamor dengan saudaranya si nasi uduk. Nah, bagi para pelancong yang sedang berpelesiran di Jakarta, dan khususnya bagi anak Jakarta yang belum pernah mencicipi kuliner yang satu ini, tunggu apa lagi? Sebelum semakin langka dan bahkan punah, ayo lestarikan kuliner khas Betawi yang satu ini, agar kelak anak cucu kita juga masih bisa menikmati sajian lezat khas kota Jakarta.